Ya, miris ya, Masya Allah ya. Ya Ustadz Syam, ini bagaimana ya saat seseorang pasrah dengan keadaan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita boleh untuk memutuskan ya Subhanallah mengakhiri hidup kita ya? Jika tidak boleh, ya pastinya tidak boleh ya Ustadz ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya Ustadz dengan menumbuhkan kesabaran dalam diri kita untuk menghadapi segala ketetapan Allah, silakan. Ya, jadi kalau dikatakan mengakhiri hidup, bunuh diri, maka ada satu riwayat mengatakan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan menusuk dirinya dengan besi, maka seperti itulah dia keadaannya nanti di neraka. Terus menerus hidup lagi, dia tusuk lagi dirinya. Jadi ada orang yang mengatakan, saya pengen mati aja, dia pikir kalau habis mati selesai urusan. Tidak. Padahal apa yang dilakukannya ketika dia bunuh diri, maka itu akan terjadi terus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bunuh diri dengan cara gantung diri, maka dia gantung dirinya sendiri nanti di neraka terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Minum racun dia akan minum racun dan dia akan merasakan kematian terus menerus. Maka saya senang banget perkataan Aca mengatakan subhanallah, subhanallah. Karena ini adalah perkataan para malaikat. Jadi it's okay sebenarnya, tidak ada masalah ketika kita bertanya begini, kenapa kau lakukan ini ya Allah? Tidak apa-apa sebenarnya kita mengatakan, kenapa nasibku begini, kenapa nasibku begini. Itu adalah tidak apa-apa, yang penting respon setelah kenapa ini apa? Respon setelah kenapa. Maksudnya apa? Ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa kau ciptakan Adam? Lalu dikasih jawaban untuk menjadi khalifah fil ar. Ya Allah bukannya dia akan menghancurkan bumi saja. Ketika ditanya sama Allah, diberikan informasi sama Allah, apa kata para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah selesai. Ya Allah engkau subhan. Subhan itu artinya adalah seimbang atau engkau tetap apapun keputusanmu, engkau tetap yang terbaik, engkau tetap yang maha suci, engkau ya Allah. Tapi yang dilarang adalah ketika bertanya kenapa dan respon setelah kenapanya seperti iblis. Kata iblis, ya Allah kenapa kau ciptakan Adam? Ya saya ciptakan untuk menjadi khalifah. Apa kata dia? Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Oh jelas saya lebih baik daripada dia. Maka respon kita setelah kita bertanya tentang nasib kita, inilah yang menentukan diri kita. Ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah gini amat nasib saya Allah. Ya Allah kenapa susah banget nyari rezeki. Tidak apa-apa, tapi setelah itu respon kita apa? Respon kita tetap memuji Allah dan tetap mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Jangan setelah bertanya, kenapa begini banget hidupku? Saya hidup sudah kesusahan, penyakitan sudah tua, dan anak saya begini, istri saya begini. Lalu kita tidak mensyukuri nikmat Allah dan lalu kita mengatakan saya pengen mati aja. Hukum pengen mati aja itu dalam satu riwayat disebutkan juga kalau dia ingin matinya karena urusan ukhrawi itu adalah baik atau boleh. Tapi kalau urusan duniawi maka makruh. Kemudian ada juga yang mengatakan dalam riwayat juga kalau ada orang menginginkan kematian itu maka adalah terlarang. Kenapa menginginkan? Ini bukan bunuh diri ya, menginginkan kematian. Kayak tadi, saya pengen dijemput Israel aja, saya pengen dijemput malakul maut aja. Kalau ada orang yang menginginkan kematian maka terlarang. Kenapa? Kalau dia baik maka Allah menginginkan kebaikannya. Kalau dia buruk, maka Allah mengharapkan tobatnya. Maka tidak ada jalan untuk kita meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang baik, maka Allah menginginkan dia hidup lagi supaya bertambah kebaikannya. Kalau dia orang buruk, maka Allah menginginkan dia kembali kepada Allah sebelum dia kembali atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk kita pengen cepat mati aja, pengen cepat mati aja. Dikiranya setelah meninggal dunia tidak ada urusan. Padahal setelah meninggal dunia itulah pintu kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Itulah terbukanya pintu awal sebagian daripada pertanggungjawaban kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dikatakan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa untuk orang yang berhutang, Rasulullah katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ada kalimatnya di sini, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Kenapa? Karena Rasulullah ajarkan doa ini ketika melihat salah seorang sahabat yang duduk saja di masjid. Duduk di masjid seakan-akan Rasulullah menyinggung dia. Ini doanya dalam hatinya mungkin atau maksud lainnya jangan kau menjadi orang yang malas. Minta sama Allah rajinkan diriku untuk bekerja ya. Jadi ada memang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian ini membuat kita bertanya, yang penting adalah respon setelah kita bertanya tadi.
Masya Apakah Allah kita ya. tetap bertasbih kepada Allah, menganggap bahwa inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini Masya Allah ya Ustadz ya, jadi apapun ketetapan Allah, responnya Iya, bagaimana kita tetap mencintai Allah ya. betul. Masya Allah ya, luar biasa ya. Sekali lagi ya kata-kata subhanallah ini benar-benar luar biasa sekali ya jamaah. Jadi ya mudah-mudahan kita semua juga selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Ya ini berikutnya Alhamdulillah hari ini kita ada segmen curhat online ini Masya Allah. Di mana jamaah bisa bertanya dari rumah dan curhat mengenai masalah apapun dan insya Allah para guru-guru kita akan menjawabnya dan memberikan solusi. Ya langsung saja, ini ada hamba Allah jamaah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Mbak. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi gini, saya tuh baru nikah. Oke. Kira-kira usia pernikahan saya tuh sekitar 5 bulan. Terus saya tuh ngerasa kok baru nikah ujiannya kok berat banget lewat pandemi ini. Keadaan tuh jadi serba susah. Apa namanya? Sebentar, Kak, maaf. Ya. Suami saya dagangannya nggak laku. Terus coba dagang yang lain kan nggak boleh kan, karena kan katanya buat apa namanya memutus rantai itu ya, mata rantai corona itu. Terus sedangkan kebutuhan tuh terus harus dipenuhi. Kita jadi berantem terus nih masalah ekonomi. Gimana? Sedangkan saya harus minjem uang sana kemari, utang sana kemari, biar kompor tuh terus ngebul gitu. Saya suruh cari kerjaan lain, dia malah marah-marah. Selain dagang gitu ya, misalnya. Dia malah marah-marah, tapi rumah tuh sama sekali nggak mau dibantuin. Pekerjaan rumah tuh sama sekali nggak dibantuin. Saya rasanya mau cerai aja. Capek banget saya. Gimana Ustaz solusinya? Ya. Terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dirasakan oleh Mbak sebenarnya bukan hanya Mbak sendiri. Saya rasa banyak di luar sana yang lebih parah. Yang lebih parah. Mungkin kita hanya kekurangan dalam hal materi. Tapi ada kekurangan dalam hal yang lain. Mungkin suaminya memukul. Atau mungkin suaminya jahat. Atau suaminya menyakitinya atau menelantarkannya. Sementara dalam hal ini Mbak masih diberikan kasih sayang dari suami. Walaupun mungkin kurang pendapatannya. Walaupun kurang atau mungkin. Tapi tidak ada kerugian di dalamnya. Atau tidak ada maaf. Yang menyebabkan kita harus berutang dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah sabar dalam menghadapi ujian rumah tangga. Karena rumah tangga itu bertangga, artinya pasti ada ujiannya. Karena pasti aja tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Semua rumah tangga pasti ada ujiannya.